Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serliana Vertikasa Putri dengan NIM 243209086. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu artikel non-penelitian. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibrahim selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas 3C. Baik, langsung saja pada materi saya kali ini, yaitu definisi artikel non-penelitian. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu artikel non-penelitian. Yang pertama yaitu ada definisi artikel non-penelitian. Nah, definisi artikel non-penelitian sendiri ini adalah karya tulis ilmiah yang disusun tanpa melakukan pengumpulan data empiris seperti observasi, survei, eksperimen, ataupun wawancara. Tetapi artikel ini berisi pemikiran ilmiah atau kajian teori pendapat ahli, interpretasi penulis, serta penjelasan konseptual mengenai suatu topik yang akan dibahas. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada ciri-ciri artikel non-penelitian. Yang pertama yaitu tidak memuat hasil penelitian langsung, tetapi merupakan analisis dari suatu literatur. Kemudian kedua, yaitu setiap gagasan itu didukung dengan teori dan pendapat ahli yang kredibel atau akurat dan relevan. Kemudian ketiga, yaitu ditulis dengan bahasa ilmiah, objektif dan jelas. Kemudian keempat, yaitu mengutamakan analisis, argumentasi, dan penjelasan secara teoritis. Kemudian terakhir, yaitu strukturnya itu sistematis sehingga dapat dipahami oleh pembacanya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yaitu ada tujuan artikel non-penelitian. Yang pertama, yaitu menjelaskan teori atau konsep tertentu agar lebih mudah dipahami. Jadi, artikel non-penelitian ini tuh menjelaskan teori atau konsep tertentu agar lebih mudah dipahami oleh pembacanya. Kemudian kedua, yaitu menyampaikan opini ilmiah berdasarkan kajian pustaka dan bukan pendapat pribadi dari penulisnya tanpa adanya dasar suatu literatur. Kemudian ketiga, yaitu menganalisis isu atau fenomena menggunakan landasan teori. Kemudian yang keempat, yaitu mengkritisi atau mengevaluasi teori yang ada secara mendalam. Kemudian kelima, yaitu mengembangkan gagasan baru secara teoritis yang dapat dikaji lebih lanjut. Kemudian keenam, yaitu memberikan solusi konseptual terhadap permasalahan tertentu. Kemudian ketujuh, yaitu meningkatkan kemampuan akademik penulis dalam menulis, membaca literatur, dan juga mengembangkan argumentasinya. Kemudian terakhir, yaitu menjadi dasar awal penelitian empiris untuk studi yang lebih lanjut. Seperti itu. Selanjutnya yaitu juga ada manfaat artikel non-penelitian. Nah, manfaat artikel non-penelitian ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian kedua, yaitu memperluas pemahaman teoritisnya. Kemudian ketiga, yaitu mengembangkan kemampuan penulis akademik. Kemudian keempat, yaitu menjadi sarana komunikasi ilmiah. Kemudian kelima, itu membantu menyusun landasan teori untuk penelitian. Nah, jadi artikel non-penelitian ini tuh dapat membantu menyusun landasan teorinya yang akan menjadi yang akan digunakan untuk penelitian nantinya. Kemudian keenam, yaitu melatih kemampuan berargumentasi secara ilmiah. Kemudian yang ketujuh, yaitu menambah wawasan membaca. Nah, jadi artikel non-penelitian ini disusun untuk membacanya tuh mendapatkan wawasan dari artikel kita. Kemudian yang terakhir, yaitu mengembangkan literasi ilmiah. Jadi artikel ini tuh disusun untuk membangun literasinya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan artikel non-penelitian. Nah, jadi kita tuh tidak bisa sembarangan dalam menyusun suatu artikel. Nah, untuk menyusun suatu artikel ini tuh ada prosedurnya sendiri atau langkah-langkahnya. Nah, dalam penyusunan artikel non-penelitian, langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan topik. Jadi kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Topik apa sih yang akan kita bahas di artikel ini tuh seperti itu. Kemudian kedua yaitu merumuskan tujuan penulis. Nah, selain menentukan topik, jadi kita harus juga harus mengetahui apa sih tujuan dari artikel yang kita buat ini, seperti itu. Yang ketiga, yaitu mengumpulkan sumber literaturnya. Kemudian keempat, yaitu menyusun kerangka tulisan. Kemudian kelima, yaitu menulis artikel secara sistematis. Kemudian yang keenam, yaitu melakukan revisi dan penyuntingan. Kemudian yang langkah terakhir, yaitu mempublikasikan atau mengumpulkan artikel. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yaitu ada struktur umum artikel non-penelitian. Selain dari langkah-langkah tersebut, juga ada strukturnya dalam penyusunan artikel non-penelitian. Nah, struktur umum artikel non-penelitian yang pertama yaitu ada judul artikel. Nah, di judul ini kita harus membuat semenarik mungkin judul artikel tersebut agar artikel kita tuh dapat menarik perhatian dari banyak orang atau banyak pembaca. Yang kedua, yaitu ada identitas penulisnya. Kemudian ketiga, yaitu ada abstrak. Kemudian yang keempat, yaitu ada kata kunci. Kemudian kelima, itu ada pendahuluan.
Kemudian keenam itu ada kajian teori dan juga ada landasan teorinya. Kemudian ketujuh itu ada pembahasan. Kemudian 8 itu ada kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini itu agar si pembacanya itu memberikan opini atau mendapat opini dari membaca literatur dari artikel kita, seperti itu. Kemudian di kesimpulan yaitu ada saran. Nah, saran ini sifatnya opsional. Kemudian 10 yaitu ada daftar pustakanya, yaitu yang berisi dari sumber-sumber literatur yang kita dapatkan. Nah, sebagai contoh dari artikel non penelitian, nah berikut ada contoh artikel non penelitian yang saya buat sendiri. Nah, artikel non penelitian saya yaitu berjudul Self Care, langkah sederhana untuk menyintai diri sendiri. Jadi latar belakang dibuatnya artikel ini yaitu kehidupan modern yang serba cepat ini dan penuh tekanan seringkali membuat individu atau kita sendiri tuh mengabaikan kebutuhan fisik dan mental diri kita sendiri. Nah, fokus berlebihan pada tanggung jawab, target, dan keinginan untuk menyenangkan orang lain itu dapat mengakibatkan kelelahan dan penurunan kualitas hidup kita sendiri. Oleh karena itu, konsep self-care atau perawatan diri itu menjadi sangat penting untuk menjaga dan mencintai diri kita sendiri di tengah kesibukan kita dalam kehidupan sehari-hari tersebut, seperti itu. Selain dari latar belakang dibuatnya artikel self-care ini, juga ada tujuan dibuatnya artikel self-care ini, yaitu yang pertama, untuk mendefinisikan konsep self-care secara tepat, tidak hanya sebagai kemewahan saja, tetapi self-care ini sebagai upaya menjaga fisik, mental, dan juga emosional diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu untuk menganalisis urgensi atau seberapa pentingnya sih self-care dalam menjaga keseimbangan hidup dan kesejahteraan diri kita sendiri itu. Kemudian yaitu yang ketiga, untuk memberikan panduan praktis berupa langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari untuk memulai self-care. Jadi self-care atau perawatan diri kita sendirinya tuh sebenarnya tuh bisa dimulai dengan langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Nah, selain tujuan dan latar belakang, juga ada manfaat dari artikel self-care ini. Yang pertama yaitu untuk pengurangan stres. Jadi self-care ini membantu kita untuk menurunkan tingkat stres, kemudian memperbaiki suasana hati kita, dan juga mengisi ulang energi kita atau recharge energi kita yang sudah kita gunakan seharian, energi yang sudah kita gunakan seharian penuh tersebut. Kemudian kedua, yaitu untuk meningkatkan kesehatan. Nah, self-care ini juga memperkuat kesehatan mental dan juga fisik melalui kebiasaan seperti tidur cukup, kemudian makanan yang sehat, dan juga berolahraga. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan emosional. Nah, self-care ini itu membantu kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kebahagiaan, dan menghasilkan hubungan yang lebih positif antara kita dengan orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pembahasan dari artikel. Nah, di pembahasan ini definisi self-care sendiri ialah self-care itu cara menghargai diri kita sendiri dengan memberikan waktu luang dan perhatian yang layak untuk beristirahat, kemudian memulihkan energi, dan juga menjaga keseimbangan hidup. Ini tuh kekuatan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kelemahan bagi diri kita sendiri. Jadi seperti itu untuk definisi self-care tersebut. Kemudian langkah-langkahnya tuh bisa kita mulai dengan sederhana dari aktivitas sehari-hari di dalam hidup kita itu. Langkah-langkah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari itu, langkah yang paling sederhana tuh bisa dimulai dengan me time. Nah, me time ini adalah meluangkan waktu untuk melakukan hal yang kita sukai untuk diri kita sendiri. Kemudian itu dengan tidur berkualitas, yaitu mengupayakan tidur 7-8 jam per malam sebagai cara alami tubuh untuk memperbaiki diri kita. Kemudian ketiga, yaitu dengan makanan sehat atau nutrisi baik, yaitu mengonsumsi makanan bergizi, bukan mengonsumsi makanan yang cepat saji. Kemudian keempat, yaitu aktivitas fisik, yaitu dengan rutin berolahraga ringan seperti jalan kaki ataupun bersepeda. Itu dapat meningkatkan suasana hati kita dan meningkatkan energi kita. Kemudian kelima, yaitu membatasi media sosial. Ini bukan tidak menggunakan sama sekali, tetapi mengurangi kita dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya yaitu afirmasi positif ke diri kita sendiri. Maksudnya yaitu mengganti kata kritik
ke diri kita tuh dengan kalimat yang lembut dan penuh kasih sayang serta afirmasi positif ke diri kita sendiri. Kemudian ketujuh, yaitu meminta bantuan ke orang lain. Nah, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang lain atau pertolongan kepada orang lain di saat kita sendiri tuh merasa kewalahan dengan diri kita sendiri atau dengan aktivitas kita. Jadi jangan sungkan atau jangan ragu untuk meminta bantuan ke orang lain di saat kita sangat memerlukan bantuan tersebut. Seperti itu. Jadi langkah-langkah sederhana tuh tidak harus mewah ya teman-teman. Jadi langkah-langkah sederhana tuh bisa kita mulai dari aktivitas paling sederhana di kehidupan kita untuk self care atau untuk perawatan diri kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari artikel yang saya buat. Jadi kesimpulan dari artikel self care ini yaitu self care adalah perjalanan panjang untuk lebih memahami dan mencintai diri kita sendiri. Ini tuh bukan sekedar tujuan akhir kita, tetapi kuncinya adalah menemukan hal-hal yang membuat diri kita tuh merasa tenang, bersemangat, dan juga hidup kita menjadi lebih seimbang. Nah, setiap orang itu layak dicintai, termasuk oleh diri kita sendiri, dan juga inisiatif dapat dimulai dari hal-hal kecil pada aktivitas hari tersebut. Nah, kemudian sarannya yaitu penerapan personal, yaitu dengan memulailah mengidentifikasi dan mempraktikkan satu langkah self-care sederhana ini dalam rutinitas harian Anda, misalnya minum air cukup, istirahat sejenak, dan juga tarik nafas dalam-dalam. Kemudian kedua, yaitu mengembangkan lebih lanjut. Nah, konsep self-care ini dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian empiris di masa depan untuk mengukur secara kuantitatif dampak rutinitas perawatan diri terhadap diri kita sendiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.